Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'ala al-af'idah innaha 'alayhim mu'sadah fi 'amatin mumaddadah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah salat maghrib rahimahullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Berkami kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa melimpahkan rahmat dan rahimnya kepada kita semua. Zat yang tidak pernah tidur pada istirahat, senantiasa menjaga, memelihara hamba-hambanya, serta mencukupkan semua apa menjadi kebutuhannya. Maka tidaklah pantas kita menjadi hamba yang kufur, menjadi hamba yang tidak tahu diri, lalu kita lupa kepada Allah. Mudah-mudahan kita perhatian ataupun sempat mendengarkan seruan kita ini, marilah kita selalu bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bapak dan ibu-ibu yang perhatian, sebagaimana biasa kajian kita pada Selasa pertama ini adalah berkaitan dengan tasawuf, satu ilmu yang ada di dalam keilmuan Islam yang mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu dua unsurnya. Ada unsur jasmania, ada unsur ghairu jasmania. Ghairu jasmania itu disebut dengan unsur rohania. Yang jasmania itu kasat mata, sifatnya murakkab. Murakkab itu tersusun. Jadi jasmani kita ini sifatnya murakkab, tersusun. Ada tulangnya, ada dagingnya, ada kulitnya, ada pembuluh darah dan darahnya. Itu namanya murakkab. Dan jasmani itu karena dia kasat mata, barang yang zahir, maka dia senantiasa akan dihilangi oleh hadas namanya. Hadas itu adalah sebentuk kotoran. Macam-macam hadasnya. Sehingga jasmani itu perlu selalu menjadi perhatian kita, perlu selalu kita bersihkan, pelihara. Tapi sesungguhnya kita di dalam hidup ini, Bapak Ibu, tidak saja hanya disuruh memperhatikan dan menjaga serta memelihara jasmani kita, tapi ada yang lebih penting daripada itu, disebut dengan rohani kita. Rohani kita atau dalam Al-Quran disebutkan istilah nafs, jiwa. Itu sifatnya ghairu muakkad, tidak murakkab. Maka jiwa itu tidak
seperti tubuh, ya, tidak dia bertulang, tidak berdaging, tidak berkulit. Akan tetapi ada dia metafisik, tidak nampak, tapi menentukan perpaduan antara yang fisik dan yang fisik tadi, perpaduan antara yang jasmani dengan ghairul jasmaniyah, itulah kehidupan kita. Maka dalam diri kita ini sesungguhnya ada sesuatu yang selalu berpasangan. Karena Allah sudah menyatakan segala sesuatu itu ciptakan berpasang-pasang. Itu harus kita pahami. Segala sesuatu itu ada pasangannya. Hidup pasangannya mati. Tidak mungkin hidup saja tanpa mati, karena mati itu pasangannya. Inilah yang kemudian ditolak oleh orang-orang yang disebut dengan kaum mulhidin namanya. Kaum mulhid tidak percaya ada pasangan itu atau hidup itu adalah mati. Dunia ini pasangannya akhirat. Sekarang kita sudah berada di satu tempat. Kita sendiri sekarang mengejar pasangan. Pasangan itu adalah kematian yang ujungnya. Maka oleh sebab itu dalam kajian Islam, Bapak Ibu perhatian, hidup kita ini jangan kita berboros-boros, berloyal-loyal betul dengan jasmania, lalu lupa kita kepada rohani kita. Ya kan? Nah, maka oleh sebab itu kepada kita semua selalu diingatkan, bersihkan jiwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, dan merugilah orang yang membiarkan jiwa itu dalam keadaan kotor. Bapak Ibu hadir malam ini kita akan membahas tentang orang-orang yang mungkin dia taat beribadah tapi mendapat celah dari Allah. Ada orang-orang yang beribadah, tapi di balik ibadah itu dia justru mendapat celaan dari Allah. Kan khawatir kita itu, takut di dalam apa itu. Kita beribadah terus, berzikir, sholat macam-macam ibadah kita. Tapi di samping itu kita selalu mendapat celaan. Di dalam Al-Quran kata yang digunakan untuk menyatakan celaan itu adalah kata wailun. Apa namanya? Wailun. Maka malam ini kajian kita adalah orang-orang yang dicap sebagai orang yang wailun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadir, kehidupan kita ini adalah untuk bertakabur kepada Allah, untuk berubudiah kepada Allah. Tapi ingat, di dalam ubudiah kita yang banyak itu, jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang akan menihilkan ibadah kita itu. Ibaratkan orang bertanam, banyak ditanam cuma tak berbuah. Atau ibaratkan orang bertanam, lama bertanam tapi tidak mendatangkan untung. Di dalam Al-Quran disebutkan pada beberapa tempat dan beberapa surat. Kita ambil ada 5 orang-orang yang mungkin di dalam hidupnya dia adalah ahlul ibadah. Mungkin dia ahlul ibadah. Ahlul ibadah itu orang yang dia rajin beribadah. Namun di balik itu dia masih saja dikatakan oleh dalam kelompok orang-orang yang wailun itu, ya, orang-orang yang celaka. Jadi kata wailun itu maknanya apa itu adalah celaka. Artinya objek yang dikenai oleh wailun itu adalah sesuatu yang merugi besar, ya. Tidak ada keuntungan pada dirinya, celaka besar. Mana yang 5 itu? Kita 5 itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Pertama dinyatakan contohnya saja di dalam surat Al-Ma'un. Salah satu contoh atau kelompok orang yang mendapat celaan
itu oleh Allah adalah ahlul ibadah, orang yang rajin beribadah. Apa ibadahnya? Adalah ibadah sholat. Ada orang yang sholat, ya, tapi dia mesti saja dianggap tidak berhasil. Dia justru mendapatkan celaan dari Allah. Siapa itu? Ahli kitab. Yang pertama dari 5 orang yang dicap wailul fawailul lissalli. Maka celakalah, amalan tidak beruntunglah orang-orang yang sholat. Coba bayangkan, orang yang sholat saja masih ada yang dapat celah oleh Allah. Dikatakan orang yang wailun, dikatakan orang celaka. Apalagi ya tidak sholat. Orang yang sholat saja masih dikatakan akan dikatakan dicap sebagai wailun. Lalu orang yang tidak mau sholat itu berarti dia sudah betul-betul melanggar kepada Allah. Jadi salah satu ijaz dari Al-Quran Bapak Ibu adalah memberitakan kepada kita peristiwa yang belum terjadi tapi akan terjadi nanti, yaitu di yaumul qiyamah. Jadi ijaz Al-Quran itu salah satunya adalah Al-Quran dapat memberitakan, menyampaikan kepada kita peristiwa-peristiwa yang belum terjadi hari ini tapi akan terjadi di masa datang. Sejak akhirat. Apa itu? Salah satunya adalah Al-Quran memberitakan dialog antara malaikat dengan penduduk satu neraka, namanya neraka Saqar. Ya, masalah kamu di Saqar. Qalu lam nakhudha minal musallin. Ketika itu malaikat bertanya kepada penduduk neraka Saqar itu, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakhudha minal musallin. Mereka jawab, kami tidak sholat, kami tidak termasuk orang yang sholat. Nah, jelas nasibnya. Oleh sebab itu kepada kita, kerabat kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Seberapa berat pun keadaan yang kita hadapi, maka sholat itu jangan sampai kita tinggalkan. Semakin besar cobaan dalam hidup, semakin besar rintangan dalam hidup, semakin dekat kita hendaknya kepada Allah. Karena media yang membuat kita bisa dekat dengan Allah itu adalah sholat. Nah, di dalam surat Al-Ma'un dikatakan fawailul lil musallin. Ada orang yang sholat yang masih dicap celaka. Siapa itu? Ayat itu langsung menafsirkan maksud fawailul lil musallin itu. Yang dimaksud orang sholat yang celaka itu adalah alladzina hum sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka itu mereka sahur. Ada unsur main-main, ada unsur lalainya, ada unsur lalainya. Lalai dalam artian apa? Ada berapa makna. Pertama, lalai dalam segi waktu. Jadi kalau kita merujuk kepada ketentuan waktu sholat itu sudah ditetapkan kita waktu waktunya sudah ditentukan. Kalau fajar atau subuh waktunya seperti ini, ya, mulai dari terbit fajar itu ke subuh itu sampai syuruk. Terbit sekali nggak ada lagi, kecuali orang yang tertidur. Tapi kalau saya tidur subuh, saya tertidur, sudah tertidur namanya penidur. Penidur namanya. Kalau saya sekali tertidur, tadi minggu ini tertidur, nanti bulan depan lagi itu aja. Tapi kalau setiap subuh saja dia buat takaruf, sekali bisa takaruf, itu namanya takaruf pala. Itu ada waktunya. Kalau zuhur izalatu
maghrib, terbenam matahari, isya, menjelang malam. Ada waktu. Dan kalau di antara waktu-waktu yang ada itu, waktu itu pun ada yang disebut bahagian awal dari waktu itu disebut waktu yang afdal. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, apa ayyul amal afdal? Apa amal-amal yang afdal? Rasulullah sendiri jawab tadi itu. Apa itu? Sholat di awal waktu, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad di sabilillah. Jihad di sabilillah itu jihad bil nafs wa jihad bil mal. Berjihad dengan jiwa dalam perang atau berjihad dengan harta. Sekarang tidak ada perang, berjihad dengan harta. Jadi bawa dengan jalan, sepanjang jalan itu berjihad, tapi itu kondisinya itu. Berjihad bil mal, jihad bil harta, jihad. Fakir miskin cari berjihad Bapak Ibu. Ya, jihad. Apa jihad? Kita jihad satu perbuatan amal itu adalah yaitu sholat di awal waktu. Apakah sholat di tengah waktu haram? Tidak haram. Apakah sholat di akhir waktu haram? Tidak haram. Tapi ibaratkan hidangan, ibu suka hidangan yang belum keluar dari kuah yang masak itu, atau yang nanti sudah dingin, yang sudah membasi. Mana kita suka? Pasti kita hidangan baru. Ada lah kita suka makan kolak yang kedua dari pagi itu dan bakal angin-angin. Itu kita suka. Atau kita tunggu dulu gak sehari semalam gak basi. Mana kita lihat? Itu kolak itu namanya. Tapi yang seperti tadi, yang sholat di akhir waktu itu, itulah orang yang suka makan kolak dingin yang sudah basi. Artinya apa? Rendah kualitas imannya. Haram tidak haram, tapi dia ukur di situ. Ukuran barometer iman itu memang masuk syukur seliru dan murah-murah. Rendah. Sholat yang memang. Dari segi waktu jangan kita melalaikan waktu sholat. Ya, kalau datang seruan azan, tinggalkan pekerjaan, pergi menunaikan ibadah sholat. Tapi ada orang yang salah memahami azan. Begitu azan dikumandangkan, dia katakan sidang kita sekolah. Rapat kita pending. Organ kita matian. Ada apa? Kenapa begitu? Orang azan. Apakah azan itu seruan untuk skor sidang? Apakah azan itu seruan untuk berhenti hiburan? Apakah azan itu himbauan untuk memperbaiki pertemuan? Tidak. Azan itu seruan untuk meninggalkan pekerjaan, langsung menunaikan sholat. Skor dicabut, kurang gak selesai azan. Wajah dia gila, sampai setengah pek. Keliru memahami surah Allah. Nah, ini benar. Idealnya benar-benar itu tidak salah positif. Saya tidak ekstrim-ekstrim, betul dalam itu. Tapi yang ekstrim itu adalah melecehkan perintah Allah. Melecehkan itu. Maka itu dari segi waktu. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang dapat, dia menghalang kita, jangan kita dengarkan. Kecuali ada satu sangkarolan, ada seorang tenaga medis sedang menangani pasien yang sedang operasi, azan dikumandangkan, ampun bisa kalau azan kumandangkan kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambillah waktu di tengah. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan nyawa manusia. Makanya hukum Islam itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat darurat diberikan keringanan. Ada namanya jamaah, ada namanya
kosong supaya sholat itu tidak kita tunaikan. Itu dari segi waktu. Jadi jangan pula ada orang sholat Bapak Ibu menggunakan iklan sampo, two in one. Apa tujuan? Sekali berwudu langsung dua yang dilakukan. Azan setengah 4 pas. Setengah 4:05 dia berwudu sholat zuhur. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pula dia langsung sholat asar. Nah, itu orang yang sholatnya terpengaruh iklan sampo. Lalai dari segi waktu. Yang kedua, lalai dari segi apa? Dari ketentuan sholat itu. Makanya kita sholat masih saja dapat sholat. Kenapa? Karena kita melalaikan ketentuannya. Contoh, sholat sesuka hati kita saja. Dan di sini dikatakan salah satu orang yang celaka itu adalah yurakun. Yurakun itu apa? Ria kepada manusia. Apa ciri-ciri orang ria? Kalau dia sholat bersama orang lain khusyuk, tapi kalau dia sholat sendirian khusyuk. Mana tempat? Kalau sholat bersama khusyuk, kalau sholat sendirian khusyuk. Sama khusyuk itu khusyuk. Kadang-kadang sama, tapi tidak sama. Kalau sholat khusyuk, Allahu Akbar, tangan dilipat, ya, kemudian dibaca Al-Fatihah, sholat ruku. Tapi kalau khusyuk itu, di mana capek, kalau bisa dikatakan belas, dikatakan yol, artinya pendek, sulit dan pendek. Kalau itu sulit itu satu ayat itu jadi. Kalau sulit itu paling pendek itu sulit, ada kelas. Apa ciri-cirinya? Allah Akbar, royo saja dia. Ada orangnya Allah. Ketika dia ruku belum lagi sempurna rukunya, Allah Akbar. Belum lagi bersama Allah Akbar. Padahal di dalam sholat itu perlu kita ketahui, sholat itu ada ketentuan. Contoh, ada tumani. Hati-hati. Tumani. Kalau saya tidak salah dengar, ada keterangan Rasulullah itu pernah menyuruh ulang lagi sholat seseorang, ulang lagi sholatnya sholat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumaninah itu adalah mengambil sejenak dari waktu sehingga sholat kita itu ritme. Allahu Akbar, rukuk, baca Sami Allah, dan kita lurus tulang sulbi. Ini tulang sulbi namanya, tulang belakang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Ada tumaninahnya, dimanapun ada tumaninah. Tapi ada yang begitu cepat saja. Padahal Al-Fatihah yang kita baca ayat demi ayat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang heran, ada yang sholatnya 7 menit. Hilal, apa enggak? Ada pada hilal itu kami bisa melakukan 7 menit. Makanya salahkah sholat tarawih 23? Enggak. Saya dulu imam jadi sholat 23 itu lama selama pesantren. Enggak. Tapi enak jemaahnya berubah. Jemaahnya sudah tua-tua. Kenapa enak Ustaz? Asli, yang ini bawakan pola, ini memang berapa tahun salah. Enak juga. Yang gak enak itu jemaah mudah-mudahan ini cepat saja. Enggak masalah. Jangan kita bertikai di situ. Tapi perlu tumaninah yang jelas. Nah, itu tandanya lalai di dalam sholat. Sholat mati aja, sholat yang bermata. Kita sholat atau membayangkan sesuatu. Jadi celakalah dalam pertama itu adalah orang-orang yang dalam sholatnya mereka itu penuh dengan kelalaian. Lalai dari segi waktu, lalai juga dari segi tata pelaksanaan. Yang pertama. Maka para sufi sangat menjaga ibadah sholatnya, sangat menjaga ibadah sholatnya. Karena sholat itulah sampan hati manusia.
untuk bisa menyampaikan ke pulau ma'rifatullah. Sholat adalah sebab hati manusia untuk sampai menghantarkan ke pulau ma'rifatullah. Orang yang tidak sholat hatinya tidak akan pernah merasakan ma'rifatullah, tidak akan pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran ada orang-orang yang mendapat celaan lagi. Siapa itu? Wailun, kata wailun yang ditujukan bil mutaffifin. Mutaffifin ini ada ahli ibadah di dalam diri. Ya. Apa itu? Mutaffifin itu artinya adalah curang. Bahasa kita galir, cilus, pangijur, harus sama dengan Bapak Ibu. Ya, macam-macam. Curang. Walaupun dia seorang ahli ibadah, akan tetapi ada yang curang dalam usahanya, dicela oleh Allah. Walaupun dia sholat banyak segala macam ini, tapi dalam berbisnis berusaha curang, wailun. Apa itu? Ya. Kenapa? Karena hakikat ibadah itu melepaskan diri dari hadas. Kalau semakin banyak ibadahnya, semakin banyak jumlah hadasnya, dia gagal dalam ibadah itu. Kalau ada suka hambanya, dia menampakkan ibadahnya, tapi di balik ibadah itu tersimpan kecurangan. Tenang salah, coba hidup makanya. Kotor-kotor sedikit apa-apa, atau depan kita berjumlah. Itu namanya mempermain-mainkan Allah. Maka yang kedua, orang-orang yang dicela itu adalah orang-orang yang mutaffifin. Mutaffifin itu curang. Contohnya curang itu alladzina idza kanu 'alan nasi yastaghfirun. Kalau orang menimba untuk ini pada Joko orang. Nah, kembali yastaghfirun, minta pertolongan Tuhan, hanya kurang dah interior. Jangan kurang timbangnya, tak mau dilihat betul mata timbang itu, karena dia akan menerima. Tidak boleh kurang sedikit pun. Ya, wa idza kaluhum aw zanuhum yuqsidun. Tapi kalau inyok menimbang untuk orang lain atau menakal untuk orang lain lah, yuqsidun, mereka merugikan orang lain. Nah, ada yang ngajar kita yang masuk sekali. Tidak akan memayangkanmu sehingga beras yang kau kecut itu. Dan akan juga itu. Curang. Orang yang curang dalam usaha itu, Bapak Ibu berarti ibarat membangun rumah, dia buat rumah di bawah. Siapa yang masuk dalamnya? Setiap dia curang berarti dia menggali fondasi rumahnya. Setiap dia berbuat curang berarti dia menggali fondasi rumahnya dia bawah. Dia keruk fondasi itu. Lama-lama apa yang terjadi? Dia akan masuk ke rumah. Dia akan masuk ke dalam rumah. Oh, kalau begitu Ustaz, tentu orang kecil aku pun orang menggali. Ini kan cuma contoh ini satu. Kalau umumnya apapun usaha kita di dalam hidup, kalau diiringi dengan kecurangan, mutaffifin. Ayat kurang ayat boleh Ustaz. Bab itu ayat kurang mengganti bentuk yang disebut. Aku kalau ada cerita ayat ini ada dari kita berhenti. Enak. Memang tapi semua usaha, dan ini usaha yang paling banyak kita geluti. Nah, kalau gaji terlambat, maka pun menjadi buku negara. Nah, kalau apa orang boleh masuk, tunjangan boleh masuk. Karena ditanya laporan di mana-mana. Pasang kena hujan pas sawah. Dan sudah itu kena hujan pas sawah. Nah, apa hubungannya? Tapi bercari elah-elah, bercari aturan-aturan untuk melepaskan diri. Tuhan, yang boleh. Sekarang saya bagi ini kasih ditarik kerajaan.
Jangan bermain-main, termasuk mutafifin. Kenapa mutafifin? Ketika tanggal 1 kamu udah boleh kurang lagi, ya tak? Ada Bapak Ibu di sekolah, Pak, aku telah kurang petang masuk. Kalau kurang lagi mau ada tak? Kalau ini tentang pimpinan dia Pak, itu ramai tentang seminggu ramai itu memandang apa kurang lagi mau. Ada? Hah? Bahaya seribu. Minta tambah. Dia Pak maaf terlambat Pak kalau tambah lagi mau ada. Kecurangan itu bisa terjadi semua lini kehidupan kita. Celaka. Jadi, maka dalam dunia tasawuf itu katakan sampai ke situ. Curang, memakan yang curang. Kan itu kita makan hasilnya itu. Para ulama sufi itu jangan makan hasil yang curang, yang subuhat tidak mau dia. Karena takut dia maunya. Dia berumah di pinggir sungai, ada kelapahannya, pas keluar tunggu rumahnya. Lagi kira awak kamu mulai dibanding kerana dia tadi kira busuk, hati bosnya kerana dia ingin tunggu rumah awak. Apa pikiran? Hah? Sakit mas. Makbul mana doa subuh bahwa ya Allah berikanlah rezeki hari ini. Bukan dia tunggu rumah. Rezeki yang tidak terduga sesuai dengan kata Allah, "Mayyatabillah yang haram makhraja." Tidak, siapa bertakwa pada rezeki tidak dikira-kira sesuai mana apa yang dirusak. Enggak saya ditanya lagi mah. Kan mahmud tepi sungai. Orang kata itu bahasa banyak orang kadang dia itu. Rupanya dalam hujan banyak anak ini singgah hukum mahmud. Kau memakan kerana dia Ustaz haram macam. Bawa itu Ustaz dia kata tahu dulu kerana dia sekarang. Makasih tak baik dulu Ustaz. Amwa dia kerana dia bawa mulai jam. Bawa itu tahu ada orang di atas itu yang dia tunggu jatuh ke lapanya, dia mengumpat kepada ibu dan mengatakan, aku walau menawar kerana dia tunggu bayar sekolah anak. Ternyata ibu makan begitu saja. Dia mengatakan, aku tidak rela karena itu dimakan oleh siapapun. Apa artinya? Baca artinya. Oh, masih jadi mudah-mudahan orang korek bahasa. Mudah-mudahan akan nawan akan ambil, tapi yuk. Dan Nabi rusak kalau dia dia lah rusak karena dia baru rusak di mana. Karena betul, dia berkawan karena berdua-dua. Bertanya kawan banyak kalau orang cak bukan dia tu. Pada buat dia dua cak buat dia. Mudah-mudahan orang nak berdua lebih palu dia watong. Kalau orang watong, bukan kalau dia tu kok. Itu kan panganan orang punya kan? Anak orang punya bang. Kenapa dia itu? Lalu kita berjalan. Bertemu kita dalam hukum itu namanya lukata. Lukata itu barang temuan. Bersifat dalam dompet dibuka di sini sejuta. Hati tak kenal. Kalau ini dompet satu ya. Dia dompet dalam satu. Nah, ikut sehari ikut ini suruh ada anak kami yang sekolah balik rumah balik berbuta-buta sepanjang jalan. Depan itu kalau bersifat dompet dibuka, pikir rupanya sejuta. Kita fikir dua, kita berbeda. Kamu? Kali itu jawaban ibu, insya Allah ibu tidak akan ditangkap oleh KPK. Karena ibu jujur. Pakai saya dulu, disuruh diganti. Jesiawa bakat, ya kan? Jesiawa bakat. Maju nama ibu. Akhirnya mau saja dalam fikih jangan dikasih gak wajib, diumumkan. 2 tahun dah mau. Diumumkan banyak, diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali di mana cium di rumah. Oh di Ambon banyak perjalanan, kita tuh banyak perjalanan. Sudah. Gua sekitar nol aja. Sekitar nol itu sekitar berapa? Itu awal cukup bukan cukup saya. Dia mau bilang, barang dia bilang itu dah lupa. Tadi aku kalau orang mau oh, dah dulu deh. Awal kata dompet ibu tadi, dompet aku kebanyakan yang kirim ke cucu nama, kalau ada bawa dan bawa dia. Itu siapa yang tidak? Tidak. Dia dari saya. Tidak. Awal nanya, kalau dompetnya. Jadi tanya kau nama sopo ibu jadi warna apa? Nama sopo apa warna merah? Itu warna apa? Ibu memakai itu warna itu. Tidak. Tidak ada warna. Jangan. Ambil itu. Kalau dia binatang ternak, lepas kita jaga, kita pelihara. Nah, kalau datang nanti ibunya kembalikan. Baru kita tambah banyak menghadapi pintu menjagokan sapi seekor. Kalau sapi datang orangnya yang boleh dikeluarkan itu adalah biaya. Kan rugi. Kenapa? Karena itu kecurangan seperti itu barang syubhat. Maka dalam Islam kalau barang temuan itu diumumkan, disimpan dulu sampai yang datang. Kalau sudah sekian tidak tahu baru diberikan ke Baitul Mal. Dimanfaatkan ke Baitul Mal. Ada selalu Baitul Malnya. Baitul Mal itu tentu diberikan kepada pemanfaatan yang jelas. Sampai begitu ditahan dulu harta itu. Biarlah. Kalau barang sangat berharga, kalau tidak berharga 1.000-2.000 diumumkan kali sudah cukup. Itu barang yang sangat berharga. Itu baru mutafifin, belum kita kaji orang lain. Jadi dalam dunia tasawuf itu memelihara adas-adas itu sangat penting, sangat diutamakan. Dua insya Allah mendapat pertanyaan. Minta saja kalau bisa sudah menekan. Ini taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.